Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi, Bu Tuti Kurniati. Dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional yang berjudul Pengembangan Mobile Learning berbasis Android didukung dengan strategi pembelajaran berbasis masalah untuk kesuksesan pembelajaran siswa. Yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu Development of Android-based Mobile Learning Supported by Problem-Based Learning Strategy for Student Learning Success. Dengan penulis jurnalnya yaitu Insar Damapoli dan Bayu Kurniadi dalam International Journal of Scientific and Technology Research tahun 2019, volume nomor 8, nomor 1, halaman 190 sampai 193 dengan nomor ISN-nya 2277 strip 8616. Di sini kita mulai ya. Pemaparan hasil analisis jurnal internasional saya. Oke, lanjut seperti ini ya. Pengomongan mobile learning ya. Nah, latar belakang masalah ya. Nah, latar belakang masalah dalam hasil analisis jurnal ini dikatakan bahwa teknologi itu semakin berkembang seiring perubahan zaman yang terus-menerus mengalami kemajuan. Nah, hal ini sangat berpengaruh dalam pola hidup, perilaku, dan budaya masyarakat, terutama di dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu teknologi yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, salah satunya yaitu ini, smartphone Android. Yang bisa kalian lihat ya, yang di garis merah ini. Nah, berdasarkan survei observasi yang dilakukan dalam penelitian jurnal ini, ternyata ditemukan bahwa kebanyakan siswa dalam menggunakan smartphone-nya itu hanya untuk bersosial media. Nah, maka diperlukan sebuah solusi atas permasalahan ini agar dapat mengubah perilaku siswa itu dalam memanfaatkan smartphone itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Seperti contohnya mencari informasi di internet untuk mengerjakan tugas sekolah. Jadi bukan hanya untuk Instagram, Twitter, atau apapun, tapi digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dalam mengerjakan tugas sekolah dan juga proses belajarnya gitu dalam suatu pelajaran. Sehingga pada zaman milenial ini penggunaan smartphone itu lebih berkembang ke arah media pembelajaran, yang dimana smartphone ini dapat dijadikan sebagai suatu media pembelajaran di kelas. Jadi sangat berguna ya. Nih. Lanjut. Nah, selain hanya sebagai selain hanya pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran, juga ada faktor-faktor yang lain seperti dukungan pedagogi guru yang sangat diperlukan dalam pemanfaatan atau implementasi smartphone ini sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, juga dan merasionalisasi aplikasi pembelajaran di smartphone sesuai dengan strategi pembelajaran pedagogik kurikulum tertentu. Misalnya contoh kurikulum 2013. Nah, jadi bukan hanya asal
menjadikan smartphone itu sebagai media pembelajaran, tapi bagaimana si media pembelajaran si dalam smartphone ini agar sesuai dengan strategi pembelajaran pedagogik pada kurikulum tertentu, misalnya 2013, agar strategi pembelajaran agar pembelajaran di kelas itu yang memaparkan smartphone sebagai media pembelajaran itu sesuai gitu tujuannya dengan tujuan yang sudah ditentukan dalam kurikulum tertentu, misalnya kurikulum 2013. Nah, contohnya ini salah satu strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, oleh karena itu dilakukannya penelitian dalam jurnal ini, yaitu agar bagaimana sih mengetahui apakah efektif atau dan berhasilkah gitu pengaplikasian media pembelajaran berbasis smartphone Android dengan dukungan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran gitu, efeknya kepada siswa itu apakah berhasil tidak gitu terhadap hasil prestasi belajar mereka gitu. Nah, lanjut. Nah, ini rumusan masalahnya ya. Nah, ini rumusan masalahnya ada 3 ya. Yang pertama itu bagaimana sih cara mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada smartphone. Nah, ini cara membuat ininya aplikasi yang dalam smartphone Android itu yang nantinya akan dijadikan suatu media pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua, bagaimana implementasi media pembelajaran berbasis Android dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini ketika aplikasi Android itu sudah jadi misalnya ya, dan ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, itu bagaimana sih cara implementasinya gitu. Dengan implementasi si aplikasi Android itu sebagai media pembelajaran dengan bantuan atau dukungan gitu, dengan dukungan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, itu bagaimana sih caranya agar nantinya tujuan dalam pembelajaran di kelas itu tercapai gitu sesuai dengan kurikulum tertentu, misalnya kurikulum 2013. Nah, ini kan PBL itu kan berbasis masalah, itu berarti inquiry ya. Nah, itu sesuai dengan penerapannya itu kan sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013 ya. Ini ya. Nah, ini terus yang ketiga itu bagaimana sih hasil dari implementasi media pembelajaran berbasis Android dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini hasilnya. Nah, apakah ketika diimplementasikan dalam pembelajaran kelas si media aplikasi Android itu dengan bantuan atau dukungan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL, nah apakah itu berhasil gitu efeknya kepada siswa? Apakah peningkatan prestasi akademik siswa itu meningkat atau apakah menurun gitu setelah diimplementasikan gitu. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui, yang pertama itu ya, untuk mengetahui cara pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada smartphone. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi media pembelajaran berbasis Android dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang terakhir itu untuk mengetahui hasil dari implementasi pembelajaran berbasis Android dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk ini cara pengembangan media pembelajaran masalah dalam jurnal ini yaitu menggunakan model analisis design development implementation and evaluation atau disingkat ADDIA. Nah, untuk pengembangan media pembelajaran ini. Nah, produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran mobile yang dimana RPP dan LKS itu berorientasi pada pembelajaran berbasis masalah, dan juga tes hasil belajar lembar observasi juga dilaksanakan dalam pembelajaran dan aktivitas siswa. Nah, aplikasi yang akan dijadikan media pembelajaran berbasis Android ini yaitu menggunakan namanya AppyPie. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa searching ya di Google apa itu AppyPie. Nah, ini dalam jurnal ini menggunakan aplikasi, dalam membuat aplikasinya itu menggunakan AppyPie ya.
pada jurnal ini. Nah, di sini ada desain rancangannya ya. Nah, jadi di dalam desain ini pelaksanaan penelitian jurnal ini melibatkan 20 siswa ya untuk uji coba kelompok kecil dan 82 siswa untuk uji kelompok besar sebagai subjek. Nah, penggunaan ponsel pada siswa diizinkan di dalam kelas untuk mendukung terlaksananya penelitian. Nah, terus instrumen yang digunakan penelitian terdiri dari satu, lembar validasi untuk mengetahui validitas mobile learning atau aplikasi Android yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, terus yang kedua, lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, lembar observasi aktivitas siswa. Yang keempat, tes ya, tes latihan soal yang terdiri dari 30 tes ganda yang telah dirancang, divalidasi dan diterapkan dalam tes pilihan, dan juga ada 5 tes esai. Nah, yang disesuaikan berdasarkan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, data yang dianalisis dalam itu diuraikan secara deskriptif meliputi analisis data validitas dari pakar dan praktisi. Yang kedua, analisis hasil implementasi mobile learning yang didukung oleh strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, ini analisis hasil implementasi ini disesuaikan gitu dengan validitas yang sudah ditentukan dari pakar atau ahli yang sudah ahli gitu pada bidangnya. Nah, terus bagaimana sih ini implementasinya gitu dalam media pembelajaran ini gitu. Implementasi aplikasi Android yang digunakan sebagai media pembelajaran dengan bantuan atau dukungan strategi pembelajaran berbasis masalah itu bagaimana? Nah, ini implementasinya ini dalam aplikasi ini terdiri dari profil, yaitu profil ini ya, yang misalnya profil yang pembuat aplikasinya, terus materi. Nah, di dalam aplikasi ini ada materi ya. Nah, materinya itu dalam jurnal penelitian ini yaitu tentang materi pembelajaran biologi khususnya sistem reproduksi manusia. Terus ada fitur video dalam aplikasi ini. Jadi di dalam aplikasi ini ada video-video yang dimana disesuaikan dengan disesuaikan dengan strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi videonya itu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan materi sistem reproduksi manusia. Misalnya ini bagaimana sih video tentang dalam aplikasi ini ada video pembentukan sperma, menstruasi, pembuahan, terus alat kontrasepsi dalam rahim, HIP dan sejenisnya. Jadi video-videonya itu sudah mendukung gitu dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini yang mengapa disesuaikan gitu. Video-videonya itu dengan sesuaikan dengan strategi pembelajaran masalah jadi isinya video itu masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, terus juga ada kuis dalam aplikasi ini terdiri dari 30 pilihan ganda ya. Nah, ketika soal terbuka dalam aplikasi ini, urutan soal itu selalu berubah. Terus ada konsultasi juga. Konsultasi itu jadi kayak seperti petunjuk gitu, penggunaan aplikasi ini seperti apa sih bagian ininya apabila siswa itu bingung itu menggunakan aplikasi ini. Dan juga ada sumber referensi ya. Dari sumber referensi itu dari fitur materi. Nah, selanjutnya, nah ini yang ketiga ya, untuk mengetahui hasil implementasi media pembelajaran berbasis Android. Nah, itu hasilnya sih bagaimana sih?
Nah, pada hasilnya itu setelah dilakukan implementasi media pembelajaran berbasis Android dengan dukungan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL, ternyata sebesar 85,37% dari 82 siswa hasil belajarnya berhasil di atas nilai 75 atau 75 itu KKM-nya. Sedangkan pada kelompok kecil yang berhasil mendapatkan nilai di atas 75, presentasinya sebesar 85%. Berarti hanya berbeda 0,37% dengan antara kelompok besar dengan kelompok kecil. Nah, ini menunjukkan ada peningkatan sebesar 0,37% ya setelah dilakukan uji coba tes sebanyak 2 kali, diawali dari kelompok kecil, lanjut diuji coba tes pada kelompok besar. Artinya, baik itu siswa yang berprestasi ketika dalam pembelajaran diterapkan penggunaan media aplikasi pembelajaran berbasis Android dengan tambahan dukungan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL, tingkat keberhasilan ini sangat besar ya, 80% itu di atas, dan juga nilai rata-rata di atas nilai 75. Nah, pengembangan mobile learning berbasis Android yang didukung strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL itu mendapatkan hasil yang sangat baik. Nah, ketika media aplikasi Android di dalam penelitian jurnal ini diimplementasikan dengan bantuan strategi pembelajaran berbasis masalah, nah sangat tepat, dan penguasaan konsep dan aktivitas siswa juga meningkat. Nah, jadi intinya aplikasi ini yang dikembangkan hadir untuk memenuhi kebutuhan siswa yang sebagian besar memiliki smartphone. Nah, namun mereka tidak memanfaatkannya sebaik untuk memperoleh informasi, khususnya materi pembelajaran. Nah, berarti hasilnya itu sangat berhasil ya, berefek kepada siswa, baik itu peningkatan nilai-nilai akademik siswa. Nah, lanjut kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu ternyata keberhasilan implementasi dan tingkat kevaliditan pembelajaran yang menggunakan aplikasi berbasis Android dengan bantuan atau dukungan strategi PBL atau pembelajaran berbasis masalah membuahkan hasil praktis dan efektif. Nah, perkembangan media yang ini didukung strategi pembelajaran masalah ini menuntun siswa untuk berprestasi dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga harapan kedepannya aplikasi pembelajaran berbasis Android ini dengan bantuan PBL atau pembelajaran berbasis masalah ini diharapkan dapat diterapkan di strategi pembelajaran lain. Nah, misalnya dalam kurikulum 2013 atau kurikulum yang sekarang ya, kurikulum nasional. Nah, seperti pembelajaran berbasis inquiry, discovery learning, atau project based learning ini. Nah, yang di mana pembelajaran berbasis inquiry, discovery learning, atau project based learning ini basicnya, dasarnya itu berbasis strategi pembelajaran masalah ya, sehingga sangat penting. Jadi bukan hanya penggunaan dalam media dalam pembelajaran kelas itu bukan hanya menggunakan medianya saja, tapi harus ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya apa? Ya ini strategi pembelajaran berbasis strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini sesuai gitu dengan kurikulum yang yang berlaku dalam kurikulum sekolah. Nah, jadi disesuaikan dengan kurikulum sekolah strategi pembelajaran ini. Nah, contohnya kurikulum 2013 atau kurikulum nasional yang sekarang ya. Nah, itu rata-rata itu menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL, sehingga aplikasi Android atau yang akan dijadikan media pembelajaran ini harus menyesuaikan gitu. Sehingga ibarat kopi dan gula ya. Nah, kopinya itu kan aplikasi Android ya atau media pembelajarannya, gulanya strategi pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kopi
kalau misalnya hanya medianya saja tanpa ada dukungan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum, maka tujuan dalam pembelajaran di dalam kelas tersebut tidak akan sesuai atau tidak akan tercapai gitu dengan tujuan kurikulum tertentu ya. Nah, tidak akan tercapai. Nah, apabila ya kan ibarat kopi ya, kalau tanpa gula kan pahit ya. Nah, terus misalnya ditambahkan gula, mah otomatis kopinya itu kan enak ya, atau jadi manis gitu kan. Dan sehingga apa? Enak diminum gitu kan. Nah, sehingga jika implementasi aplikasi Android dengan dukungan strategi pembelajaran, maka otomatis pengguna implementasi aplikasi Android sebagai media pembelajaran di dalam pembelajaran kelas tersebut, hasilnya itu hasil pembelajaran itu dapat tercapai ya sesuai dengan tujuan kurikulum karena sudah terarah gitu. Karena terarahnya itu gimana sih? Karena adanya dituntun gitu dengan adanya bantuan atau dukungan strategi pembelajaran ini, misalnya ini gitu ya. Nah, oke, cukup sekian ya pemaparan presentasi hasil analisis jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada yang kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Terus apabila ada yang penjelasan yang masih kurang jelas, bisa dilanjut dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.